رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في أرزاقنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahman, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mari kita senantiasa lanjutkan amal saleh kita dengan niat i'tikaf duduk di dalam masjid ini untuk kita bersama menghadiri majlis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan dengan majlis ilmu kita mempelajari ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Semoga Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita, turunkan sakinah untuk kita. Malaikat akan mencurahkan limpahan rahmat dan doanya untuk kita semua. Dan kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa akan disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan makhluknya. Melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in fi Fiqhin Nasri wa Tamkin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini diberi judul Al-Iltizam bir-Ra'yin Nafi'. Disiplin berpegang kepada pendapat yang bermanfaat. Dimnal jama'ati, dalam kita berjamaah, wal mujtama', dan dalam bersosial. Jadi dalam kehidupan kita tentu kita tidak bisa hidup sendirian. Dalam berjamaah, sholat saja kita harus mengikuti aturan main. Sholat itu ada aturan mainnya. Kalau imam sudah takbiratul ihram, maka makmum segera mengikutinya dan kemudian masuk ke dalam sholat itu. Tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh sibuk sendiri, tidak boleh ngobrol lagi, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh menengok kiri kanan, atau bahkan mungkin ada yang memegang atau melihat HP-nya, itu sudah terlarang. Dilarang juga untuk banyak bergerak, berpindah-pindah gerakan yang bukan dalam ibadah sholat. Itu aturan main berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dalam bersolat berjamaah itu fungsinya adalah untuk diikuti. Kalau imam sujud, kita sujud. Dan kita tidak boleh mendahului imam. Kalau imam ruku, baru kita ruku. Imam i'tidal, baru kita i'tidal. Imam duduk, baru kita duduk. Dan seterusnya sampai salam. Kita harus mengikuti aturan main. Makmum nggak boleh bicara sendiri, apalagi kemudian dia protes kepada imam. Selama imam itu menjalankan fungsinya dengan baik,
tidak salah bacaannya, tidak batal wudunya, maka makmum ya diam saja, mengikuti aturan main yang ada dalam sholat berjamaah. Di dalam keluarga juga begitu. Ada kepala keluarga, ada asisten keluarga, ada nahoda keluarga, ada anggota keluarga. Ya, kita kaum laki-laki, suami harus jadi qawwam, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami itu harus menjadi pemimpin yang mengayomi kaum perempuan. Tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat aniaya, tidak boleh merugikan dan membuat madarat anggota keluarganya, terutama istri. Ya, semua kebutuhan istri harus dipenuhi. Ya, semua kebutuhan istri itu tanggung jawab suami. Ya, dari apanya? Biaya kesehatannya, biaya makannya, biaya rumahnya, biaya listriknya, biaya nafkahnya, biaya anak-anaknya, sekolahnya, semuanya itu harus ditanggung oleh suami. Maka dengan itu suami itu wajib ditaati kalau dia melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai suami, sebagai qawwam. Demikian pula dalam bermasyarakat, bernegara. Ada pemimpin, ada rakyat. Tugas pemimpin adalah mengayomi, melayani, dan bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Kalau pemimpin tidak menjalankan fungsinya atau keluar dari garis peraturan bernegara, konstitusi bernegara, maka rakyat berhak untuk menegurnya. Rakyat wajib untuk mentaati pemimpin selama pemimpin tidak bermaksiat kepada Allah. Rakyat wajib mendengarkan semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kalau pemimpin atau aparatur negara, ya, kebijakannya, keputusannya, peraturan yang dihasilkannya bertentangan dengan syariat Allah, atau mengajak, menggiring, membawa rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu wajib untuk kita luruskan. Nah, disinilah harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi selama itu berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, maka kita harus apa? Iltizam birra'yin nafi'. Kita harus disiplin, berpegang kepada pandangan yang menjadi kebijakan dasar kehidupan bernegara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan, mengucapkan hal yang baik atau diam. Ya, ini adab bermasyarakat, ya. Kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Minimal kita diam kalau tidak bisa berkata-kata yang baik. Tidak bisa menyampaikan aspirasi yang baik, minimal diam. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini adab
dalam kehidupan bersosial. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia mengatakan hal-hal yang baik sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan pengetahuannya. Kalau tidak ngerti apa-apa, jangan bicara, hendaklah dia diam. Ini kaidah. Jangan nanti malah terbalik. Orang pintar, ulama, cendekiawan, ilmuwannya diam, tidak berbicara yang baik. Sebaliknya orang bodoh, orang dungu, berisik. Terutama di mana? Di media sosial. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu faktanya, hanya bermodalkan share, hoax, fitnah. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Dia nggak bisa mengungkap faktanya, apakah fakta data yang disampaikan itu sesuai dengan faktanya atau bagaimana. Contoh sekarang ini, ya, selalu di media sosial itu, mohon maaf, yang menyebabkan banjir di Aceh katanya perusahaan sawitnya Prabowo presiden. Itu nggak benar ternyata, faktanya tidak seperti itu. Tanah yang dimiliki oleh Prabowo dulu ketika jadi pengusaha, itu 90.000 hektar sudah dihibahkan, sudah lama menjadi hutan pinus, nggak ada sawitnya satu batang aja nggak ada. Jadi hutan pinus untuk konservasi, merawat dan melestarikan gajah Sumatera. Tapi yang digembar-gemborkan oleh media orang kiri, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu menyebutkan, oh ini lahan milik presiden konflik kepentingan. Makanya dia nggak mau menetapkan status bencana nasional. Kalau ditetapkan maka nanti akan bermasalah. Konflik kepentingan nanti dia akan kena juga. Nggak ada itu. Sementara yang melanggar aturan, yang jelas-jelas membabat hutan, yang jelas-jelas menggunakan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan, mereka tidak pernah disinggung oleh media lacur. Ini kita harus hati-hati. Jangan karena semangat empati kita ingin menolong, solidaritas dengan saudara kita yang tertimpa musibah, lalu kemudian kita mengambil informasi dari mana saja nggak jelas juntrungannya, lalu kemudian kita sumpah serapah menyalahkan satu orang. Lah yang lain itu mana? Yang justru bertanggung jawab itu yang tanahnya lebih banyak dan mereka nggak bertanggung jawab terhadap pelestarian hutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nggak tahu informasinya lebih diam, karena diam itu, kata orang Barat, diam itu emas, bukan emas Jawa. Itu adab dalam Islam, itu ajaran Islam. Supaya apa? Tunggu situasinya jernih, situasinya berangsur normal, kita akan melihat nanti fakta-faktanya seperti apa. Nah, sekarang orang baru melihat, tadi ada siaran langsung, Presiden tunjukin uang denda pelanggaran, perusahaan-perusahaan di Aceh dan Sumatera Utara yang melanggar aturan penertiban kawasan hutan, yang sudah di stop operasionalnya sejak awal Desember kemarin. Kemudian diambil dendanya, penaltinya yang sudah diperlihatkan ke publik tadi 6,5 triliun. Kalau presiden ini main-main atau dia melindungi perusahaan-perusahaan yang nakal, dia nggak akan itu bikin begitu-begituan itu.
Dia nggak akan dia berpihak kepada rakyat. Dia akan cuci tangan, dia akan sembunyikan informasi, dia akan melakukan apa saja. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Ini kita jangan ya menebar fitnah, menebar info-info yang tidak jelas, kita yang akan dirugikan. Sekarang serangan balik terhadap, saya bukannya apa ya, saya ini bukan juru bicara presiden, saya ini dai aja, guru ngaji ya, nggak ada hubungannya dengan politik. Saya bukan anggota partai politik, saya anggota Muhammadiyah aja ya. Kalau memang pemerintah salah ya kita luruskan. Banyak saya mengingatkan pemerintah, banyak saya kritik pemerintah. Tapi kalau pemerintah ini atau presiden ini kemudian difitnah dengan data fakta yang tidak benar, ya kita harus bela. Jangan salah sasaran. Ya, yang harus kita kejar, yang harus dihukum itu ya orang-orang yang melanggar, perusahaan-perusahaan yang melanggar. Lah yang nggak melanggar kok kita ikut-ikutkan jadi orang yang bertanggung jawab, seolah-olah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap bencana ekologi di Sumatera itu Prabowo namanya. Itu kan fitnah luar biasa. Ya. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Buka fakta dan data sesuai dengan ya apa yang objektif, tidak ditutup-tutupi ya, insya Allah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tidaklah dia akan menyakiti tetangganya. Nah ini nggak boleh kita sakiti tetangga, karena tetangga itu adalah orang terdekat, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tetapi dia nempel rumahnya dengan kita. Kalau terjadi apa-apa dengan rumah kita dan keluarga kita, tetangga yang pertama kali menolong sebelum keluarga kita nolong. Saudara kandung kita, saudara jauh kita kan rumahnya jauh dari kita. Yang akan menolong kita pertama kalau ada terjadi masalah, musibah, ya tetangga. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita dengan apa? Dengan hal-hal yang dapat merugikan moralnya, dapat merugikan hartanya, dapat merugikan atau menyakiti hatinya dan lain sebagainya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Ya, siapa saja tamu yang bertandang datang ke rumah kita, kita wajib muliakan. Nggak bisa kita hidangkan makanan yang mewah, ya apa yang kita sanggup, kita mampu, ya ala kadarnya kita hidangkan. Nggak bisa kita berikan minuman yang bagus, ya minuman air putih sekedarnya. Ya tidak harus kita menyambut dengan bagaimana-bagaimana, ya. Yang penting apa? Kita tunjukkan niat baik, memuliakan tamu, itu adalah perintah Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam hadis lain Nabi mengatakan, kalau ada tamu itu, rezeki tamu itu sudah Allah berikan, Allah kirim sebelum tamu itu datang. Jadi jangan takut kekurangan rezeki kalau kita menjamu, menerima, menyambut dan menjamu tamu itu, jangan takut kita rezeki kita kurang. Ya, niat kita adalah kalau kita menjamu tamu, kita niatnya sedekah. Walaupun dia orang mampu, enggak apa-apa. Memuliakan tamu itu tidak pilih dia itu orang kaya, orang miskin. Ya kita jamu, itu niatkan sedekah. Boleh sedekah sama orang kaya, ya enggak apa-apa, boleh. Kenapa tidak? Orang kalau berbuat baik, dia pasti akan memetik kebaikannya itu. Satu saat kalau kita sedang apa? Sedang mengalami musibah, ujian, bencana,
Ya, orang yang kita hormati, kita muliakan, dia akan membalas budi kita. Walaupun kita niatnya bukan untuk supaya orang balas budi sama kita, enggak, jangan. Kita menjamu tamu, kita memuliakan tetangga, itu tujuannya bukan untuk kita mencari balas budi orang ketika kita kesusahan. Nah, contoh lagi misalnya sama ketika misalnya kita mendapatkan undangan walimah pernikahan, apa tetangga mengadakan walimah, ya, atau kenalan kita, teman kita, saudara kita mengadakan walimah, kan hukum menghadiri undangan walimah itu kalau kita tidak ada uzur, tidak ada janji, ya, yang lebih dulu, maka kita wajib untuk menghadirinya. Biasanya kalau kita mendatangi walimah, ya, itu kebiasaan dan tradisi kita adalah memberikan apa? Memberikan uang atau hadiah atau apa, ya, untuk mempelai yang menikah atau kita kenal kepada orang tuanya, maka kita berikan uang kalau bahasa Malaysianya itu sagu hati. Ya, uang sagu hati, ya, uang hadiah, ya, untuk apa? Untuk menyenangkan dan untuk membahagiakan dan turut mendoakan orang yang kita berikan doa restu atas pernikahannya. Niatnya apa? Ya, niatnya kita sedekah. Kalau niat sedekah, jangan kita berharap untuk dibalas. Nah, ini kadang tradisi di masyarakat ada-ada aja itu, ya, uang kondangan kita kasih, dicatat namanya, berapa ngasihnya, 50.000, nanti dibalas, nanti kalau kita bikin walimah nanti dia balas ke kita 50.000 juga. Atau kita niatnya apa? Ngasih banyak supaya nanti kalau kita ngawinin anak, ya, nanti orang itu akan balas kita seperti yang nilai yang sama, nominal yang sama. Enggak boleh begitu. Itu niat salah. Kita sebagai sahibul hajat yang punya hajat walimah, menikahkan anak kita, yang mana sunnah Nabi adalah aulim walau bisyatin, buatlah walimah, undang tetangga, undang saudara, undang kenalan, dengan kamu apa? Menghidangkan menu makanan dengan menyembelih 1 ekor domba. Niat kita bukan untuk apa? Nanti giliran, ya, orang lain melakukan itu, kita akan membalasnya dengan yang setimpal. Tidak. Kita menghidangkan walimah itu, ya, niatnya juga sedekah. Berbagi kebahagiaan, rasa kebahagiaan. Orang sudah datang memberikan doa restu saja itu sudah bagus. Jangan malah dicibir. Udah diundang, dikasih makanan, nggak ngasih duit. Nah, itu jangan diungkit-ungkit yang begitu, nggak boleh. Anda ini bikin walimah mau mengamalkan sunnah Nabi atau berharap balasan dari orang, nggak boleh. Karena yang namanya walimah itu kita beli makanan, kita siapkan menu, jamuan itu bukan niatnya untuk jual beli, ya. Karena bikin acaranya di hotel, ya, harga walimahnya untuk berapa, 500 orang, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, lalu dianggapnya kita harus tutup modal dengan orang kondangan. Nah, itu salah itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Itu bagian dari apa? Kita mengamalkan sunnah Nabi, kita bahagia, kita berbagi kebahagiaan, kita minta doanya hadirin yang kita undang, supaya apa? Anak yang kita nikahkan, menantu yang kita jadikan menantu kita ini betul-betul apa? Berkah, mendapatkan doa dari kaum muslimin dan muslimat. Itu udah cukup. Jangan kita mengharapkan apa? Uang walimah
berharap kembali kalau bisa dapat lebih banyak daripada yang keluar. Nah, itu ngaco namanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya nomor 28, daruratut takaful wan nusrah bainal mu'minin. Ya. Pentingnya kita solidaritas dan menolong sesama orang-orang beriman. Nah, ini jiwa Muhammadiyah itu, jiwanya adalah jiwa solidaritas. Kepribadian Muhammadiyah itu adalah surat Al-Ma'un, memberi, menolong orang yang susah, kesusahan, ya. Itu selalu memberi Muhammadiyah ini, tidak mengharap untuk dibalas budi kita. An Abi Sa'id al-Khudri qala bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, suatu ketika kami sedang perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz jaa rajulun ala rahilatin lahu. Pada saat itu datang seorang laki-laki menaiki kendaraannya. Ya, biasanya rahilah ini unta atau kuda zaman itu, ya. Biasanya kendaraan zaman itu digunakan untuk ditunggangi oleh orang dan juga untuk mengangkut barang-barang, barang kebutuhannya apa saja. Apakah kafilah dagang, dia bawa barang-barang dagangannya, ya, atau kebutuhan pribadinya, bajunya, apa segala macam, keperluan makan, minumnya, logistiknya. Nah, ternyata bagaimana? Datang seorang ini dengan mengendarai kendaraannya, untanya, qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Orang ini kebingungan. Dia kemudian menolehkan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Maksudnya apa? Dia minta kira-kira ada yang enggak yang mau menolong gitu. Kenapa? Dalam penjelasan hadis ini, ya, itu disebutkan bahwa binatang, hewan yang digunakan untuk, ya, dikendarai dan untuk mengangkut barang-barangnya ini lelah, ya, lemah, sudah keberatan, ya, tidak bisa lagi membawa, tidak kuat lagi untuk membawa barang-barang seorang ini. Sehingga dia apa? Dia turun dari kendaraannya, dia tuntun berharap apa? Dapat tumpangan. Nah, kira-kira begitu. Kayak kita naik mobil umum, ya, mobil apa, bus umum, atau naik kereta. Zaman dulu kan kereta, ya, kereta zaman dulu kan apa, semua barang-barang bisa masuk. Ya, dia kebingungan, ini nggak bisa. Bagaimana? Kafilah dia ingin berdagang, bawa barang banyak, sementara apa namanya, kendaraannya, binatangnya ini tidak kuat untuk membawanya. Dia minta pertolongan, kira-kira begitu. Kenapa? Karena dia kebingungan. Yasrifu yaminan wa shimalan. Dia toleh kiri kanan untuk apa? Minta tolong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ma'ahu fadlu zahrin." Siapa orang di antara kalian yang bersamanya ada kelebihan punggung, punggung onta, punggung kuda ada lebih, enggak digunakan untuk apa? Mengangkut barang. Man kana lahu ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu. Hendaklah dia bersedekah. Sedekah apa? Sedekah tunggangan, ya, kepada orang yang tidak memiliki punggung unta atau kuda yang bisa dinaikin. Udah nggak mampu, ya, ini unta dia ini sudah nggak sanggup lagi. Dia sendiri nggak bisa naik ke kendaraannya.
Dia perlu apa? Bantuan dari orang. Maka Nabi langsung apa? Merespon. Ayo, siapa di antara kalian yang punya kelebihan kursi? Nah, kira-kira begitu. Kalau sekarang kalau pakai mobil, pakai kereta atau pakai apa? Pesawat, kira-kira Nabi sedang apa? Lelang. Siapa yang punya kelebihan seat? Kursinya nggak kepake, kira-kira begitu. Atau bagasinya nggak kepake, masih lebih. Biasanya ada mobil, ya ditentukan batas bagasinya satu orang sekian. Pesawat 15 kilo atau 25 kilo atau 30 kilo. Nah bagasi kita itu ternyata cuma 20. Kan masih ada sisa 15 toh. Kalau 35. Atau kalau 30 masih ada 10 kilo. Nah Nabi itu minta, ayo yang punya sisa kursi, punya sisa bagasi, hendaklah dia sedekahkan kepada orang yang kelebihan overweight kalau zaman sekarang itu, kelebihan beban, bawaan barangnya banyak, ya, dan dia seatnya nggak cukup, bagasinya nggak cukup. Ayo sedekah, sedekah bagasi, sedekah tempat duduk, kira-kira begitu. Wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Bahkan Nabi SAW ya menyampaikan, siapa orang yang memiliki kelebihan fadlun min zadin, kelebihan apa? Bekal, logistiknya kelebihan. Ya, ada orang dalam kafilah itu nggak punya bekal cukup, habis bekalnya di jalan. Nah Nabi minta juga, ayo kalau ada yang punya kelebihan bekal, makanankah, minumankah, atau barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara kita, hendaklah dia sedekahkan, berikan kepada orang yang tidak punya bekal. Islam ini agama sosial. Walaupun bukan agama komunis, Islam nggak bisa dicampur-campur dengan komunis kayak zaman Soekarno. Nasakom, nasionalis, agama komunis. Komunisme dengan sosialis beda. Ya. Kalau komunisme itu sama rata, sama rasa. Nggak boleh ada orang kaya, nggak boleh ada orang miskin, semua standar sama semua. Nggak boleh ada perusahaan swasta, semua dikuasai oleh negara. Jadi semangat orang berkompetisi, berusaha itu jadi apa? Jadi hilang. Ya sementara kan Islam mengakui kalau ada orang punya usaha, punya modal, dia bisa gunakan uang dan modalnya untuk berusaha, mendapatkan keuntungan, itu sah. Nah kalau negara komunis nggak boleh ada perusahaan swasta melebihi keuntungan negara. Makanya di Cina itu, ya itu kalau ada perusahaan besar dimiliki oleh konglomerat, kalau dia sudah melewati batas ini yang diperbolehkan, itu perusahaan itu akan diakuisisi oleh negara. Itu jadi negara komunis. Tapi Islam ini bukan agama komunis, Islam ini agama sosialis. Sosialis itu apa? Mementingkan kesejahteraan rakyat. Ayo sejahtera, boleh sejahtera kaya raya, tapi kayanya itu bareng-bareng gitu. Jangan rakyat kecil dibiarkan miskin, dibiarkan tidak berdaya, dibiarkan gak punya modal. Sementara yang kaya semena-mena dia bisa ambil kredit dari bank negara, kemudian dia agunkan ya pinjaman negara itu dia misalnya apa, tanah ya, ini kasus ini diceritakan sendiri sama presiden dalam beberapa waktu lalu. Dia geram itu. Di Indonesia ini sudah puluhan tahun pengusaha-pengusaha besar itu kerjanya ya makan dari pemerintah, dikasih keringanan, konsesi tanah ya, izin tanahnya, izin tambangnya itu malah dijaminkan, digadaikan ke bank-bank pemerintah untuk ngambil kredit dari bank negara. Kan kurang ajar ya.
Sudah dapat izin konsesi lahan, itu surat izinnya dijaminkan ke bank negara untuk ngambil duit negara. Buat apa? Buat menjalankan usaha lahannya. Lah, sementara yang lain nggak dapat akses seperti itu. Nah, ini kan tidak adil. Ya. Jadi kalau kita mau maju bersama-sama gitu. Sejahtera boleh, bagus, tapi harus bareng-bareng. Jangan maunya kaya sendiri, maunya makmur sendiri. Nah, itu nggak benar. Ya. Nah, Nabi sudah mencontohkan solidaritas antar umat. Ya. Orang perlu bekal, ayo kita urunan, kita berikan kepada yang membutuhkan. Orang perlu bagasi, perlu seat, kursi, dia bisa duduk, bisa berdagang dengan nyaman, ayo kita berbagi gitu. Jangan malah memanfaatkan kesempitan dalam manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Terbalik-balik. Ya. Jadi ketika ada bencana malah harga barang-barang dimahalkan. Ya, disembunyikan, ada barang bantuan malah dihadang. Nggak boleh. Ya, negara harus menjamin sampainya bantuan itu kepada masyarakat. Nggak boleh ada orang pengusaha, pemilik toko yang kemudian menjual barang-barang dengan harga yang mahal di tengah bencana dengan alasan apa? Ya, ini permintaannya tinggi sementara suplainya terbatas, stoknya terbatas. Maka hukum pasar kan mengatakan kalau suplainya kecil, permintaan banyak, ya otomatis harganya mahal. Iya kalau itu kondisi normal. Tapi kondisi bencana nggak boleh, itu zalim namanya. Nauzubillah min zalik, ya. Qala fa dzakara min asnafil mal ma dzakara, sampai Nabi itu menyebutkan berbagai macam jenis harta. Ya, jenis muamalah ekonomi, ma dzakara, apa yang beliau sebutkan itu, hatta ra'aina, sampai kami para sahabat memiliki pandangan annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, sampai kita berkeyakinan bahwa kita orang Islam ini, seorang mukmin ini tidak punya hak untuk apa? Untuk kita mendapatkan kelebihan dari yang sewajarnya. Itu, ya. Jadi Nabi itu mengajarkan apa? Kita ini hidup sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh kita punya harta lebih daripada orang lain. Kita kalau punya kelebihan sedikit harus dibagi. Berbagi itu prinsip Islam. Supaya apa? Merata kesejahteraan kita. Ya, supaya rakyat hidup nyaman, tidak ada yang kelaparan. Makanya Nabi mengatakan, bukan golongan kami umat Rasulullah orang tidur malamnya kenyang perutnya sementara tetangganya kelaparan. Itu bukan umat Nabi. Ya. Makanya disinilah prinsip solidaritas gerakan Muhammadiyah ini sejak awal mencontoh apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal insan laisa lahu haqqun fi imsaki ma zada ala hajati min at-ta'am wasyarab warrahli wa ghairi dzalika wa hadha kulluhu min babil itham. Dijelaskan dalam syarah hadis, seorang manusia itu tidak memiliki hak untuk menahan harta yang lebih yang dia miliki melebihi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup kita apa? Bisa makan, bisa minum, punya rumah, sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, bayar listrik, bayar air. Ya, kalau masih ada kelebihan, nah itu kelebihan itu kata ya, menurut para ulama ahli hadis, dengan hadis tadi Nabi mengajarkan kepada kita hendaklah tidak boleh
ditahan-tahan, disimpan. Biar apa? Ekonomi itu menggeliat. Ekonomi itu harus mengalir, rodanya berputar. Makanya kenapa ada hikmah zakat? Kenapa dalam Islam itu sedekah sangat dianjurkan? Supaya harta kekayaan itu tidak mengendap hanya pada orang-orang yang berpunya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Likaila yakuna dulatan bainakum, supaya harta, aset ekonomi itu tidak hanya berputar-putar saja, mengendap pada siklus jaringan orang kaya. Makanya kemarin Menteri Keuangan, ya siapa itu? Purbaya, ya kan? Itu mengambil kebijakan ekstrim. Uang nganggur di bank sentral itu jangan banyak-banyak, itu harus diturunkan jadi apa? Untuk paket kredit rakyat. Kita uang banyak, tapi ngendepnya di atas. Nah, kebijakan presiden sekarang ribuan triliun yang dulu nggak pernah sampai ke rakyat itu diturunin semua dalam bentuk program-program model apa? Makan bergizi, makan ini, bikin koperasi ini, bikin desa apa, nelayan dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu, Pak. Ya, karena presiden ini orang sosialis. Ya, bapaknya itu Sumitro itu adalah tokoh sosialis, Partai Sosialis Indonesia, yang dibubarkan oleh Soekarno sama dengan Masyumi waktu tahun 60-an. Kenapa? Karena Partai Sosialis dengan Masyumi ini yang paling gencar mengkritik kebijakannya Soekarno, sentralistik, kemudian mau menyatukan partai agama, nasionalis dan komunis. Yang cocok di Indonesia itu bukan komunis, sosialisme boleh. Kalau komunis itu, ya tadi saya sudah sampaikan, itu ajarannya itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, dia menentang agama, ya, menentang keyakinan orang bertuhan. Dibilang Tuhan itu, agama itu candu bagi masyarakat. Makanya PKI zaman dulu karena merasa besar, nomor 3 dalam pemilu di Indonesia atau nomor 4, ya, dia bikin gerakan-gerakan untuk menjauhkan masyarakat dari agama, memusuhi agama. Dia bikin ludruk, ya, dibikin pertunjukan teater Tuhan sudah mati, ya, macam-macam lah itu. Ya, setan desa salah satunya adalah kaum borjuis, itu disebutnya diantaranya adalah ulama, ormas Islam. Ya, mereka memandang kalau ormas Islam, ulama punya tanah banyak, tanah itu kan wakaf, tanah yang produktif. Kalau banyak dikuasai oleh ormas atau ulama, dianggapnya ini tidak adil dan tidak untuk kepentingan rakyat. Gitu. Makanya ya, bermusuhan terus. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, hadis ini mendorong kita untuk rajin, gemar bersedekah, berbuat ihsan, peduli kepada sesama, perhatian kepada kepentingan rakyat banyak, orang banyak, ya. Insya Allah. Jadi tidak perlu kita meminjam ajaran-ajaran tokoh-tokoh politik manusia. Kalau ajaran politik komunisme, sosialisme barat itu tidak ada jaminan. Ya, mereka orang-orang tokoh politik itu tidak ada jaminan maksum dari Allah. Tapi kalau Nabi SAW yang mengucapkan, Nabi SAW yang mencontohkan, maka itu pasti adalah wahyu dari Allah, dan itu pasti ajaran yang benar, sudah divalidasi dan sudah diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan
Allah jaga dan lindungi kita semua dari berbagai hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.